never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Waktu lagi ramai-ramai LCGC, Honda Brio Satya langsung menjadi salah satu yang difavoritkan. Mengapa? Selain desainnya yang berbeda dari model-model pesaingnya, mobil ini punya mesin yang tenaganya paling besar, bahkan konsumsi bahan bakarnya juga paling irit. Walau punya kelebihan itu, tapi Brio Satya justru kalah dalam hal akomodasi. Soalnya tubuhnya mungil, jadi untuk meletakkan barang, khususnya di bagasi, ya agak kurang. Ruang di baris belakang terasa agak sempit, apalagi ditambah nggak ada headrest, dan sandarannya terasa terlalu tegak. Ya ini mungkin agak mengurangi sisi kenyamanan dari Brio Satya. Bagasinya juga terlalu kecil, mungkin karena desain dari bodinya ya. Pintu belakang dari Brio Satya ini mengaplikasikan kaca keseluruhan. Ya mirip-mirip Civic Wonder. Hal ini membuat kapasitas dari bagasi itu kurang mengakomodatif. Koper besar sih bisa masuk, tapi ya mungkin hanya bisa satu. Sisanya ya beberapa barang-barang kecil. Ya itu sih salah satu kekurangan dari Brio Satya. Nah, atas dasar itu, makanya Honda Prospect Motor ingin membenahi kekurangan Brio Satya. HPM pada pameran otomotif Indonesia Agustus lalu akhirnya meluncurkan Brio baru nih. Ya bisa dibilang ini bukan generasi baru sih, karena mesinnya nggak berubah, mesinnya masih sama dengan yang lama. Tapi secara keseluruhan desain benar-benar berubah untuk mengakomodasi kekurangan-kekurangan itu. Bodinya lebih panjang 16 cm dari generasi sebelumnya. Begitu pula wheelbase-nya bertambah 6 cm. Nah tentunya hal ini akan mempengaruhi kelapangan kabin dan bagasinya. Benar saja, hal ini membuat ruang kaki penumpang bertambah 4,2 cm, sedangkan ruang untuk lutut bertambah 6 cm. Enaknya lagi nih, sudah ada 3 headrest untuk seluruh penumpang di belakang. Jadi penumpang di belakang ini lebih aman, apalagi ketika mengalami insiden yang tidak diinginkan. Nah, apalagi urusan bagasi nih, dia melonjak signifikan menjadi 258 liter. Barang-barang yang masuk bisa lebih banyak, bisa 2 koper dan beberapa barang-barang kecil ya. Untuk aksesnya juga lebih mudah karena pintunya bukan lagi menggunakan kaca keseluruhan, tapi sudah menempel dengan bodi. Artinya bagian paling bawahnya ini udah lebih rendah. Jadi untuk memasukkan barangnya nggak perlu lagi mengangkat terlalu tinggi. Sayangnya nih, untuk memperluas bagasinya, jok baris belakang ini harus dilipat sandarannya secara keseluruhan. Soalnya nggak ada konfigurasi ya seperti 50-50 atau 60-40. Jadi ya semuanya harus dilipat. Bicara interior, sayangnya desainnya masih sama dengan yang terdahulu. Apalagi dashboardnya masih kental Aura Mobilio dan BRV. Tapi ada yang baru nih di Satya. Warna kini dominan hitam. Dashboard bagian bawah dan door trim tadinya berwarna ivory, sekarang menjadi hitam. Joknya masih warna yang sama, begitu pula model headrest menyatu untuk jok pengemudi dan penumpang depan. Sayangnya Brio Satya tidak mengikuti Brio RS yang kini terpisah seperti Mobilio. Nah, head unitnya berubah dari yang sebelumnya JVC menjadi Pioneers. Komponen ini lebih lengkap lagi karena dilengkapi oleh koneksi Bluetooth. Kalau melihat bagian luarnya, sebenarnya ya ini selera sih. Keduanya sama-sama baik, cuma Brio Satya yang terbaru nih bentuknya lebih proporsional sebagai hatchback. Namun agak disayangkan, memakai lampu punya Mobilio.
membuatnya jadi sering tertukar dengan sang kakak. Namun jika Anda jeli, bempernya sudah jauh berbeda. Perubahan ini sebenarnya ada sedikit kekurangan, karena seperti yang saya bilang tadi, dia jadi lebih mirip dengan sang kakaknya, yaitu Mobilio. Padahal desain Brio yang lama itu sudah cukup menarik. Kalau melihat sisi pintu depan memang nggak ada perubahan, tapi kalau melihat bagian belakangnya, jelas banget pengembangan Brio ini ingin mengejar sisi fungsionalitas. Bagian belakangnya berubah banget. Dari yang punya ciri khas Civic Wonder jadi ya yang biasa aja. Karena pintu belakangnya, kacanya ini udah nempel sama bodi. Ya hal ini membuat Brio Satya yang baru ini terkesan ya biasa saja dibandingkan Brio yang Satya yang lama. Tapi dari segi fungsionalitas, Brio Satya ini lebih memudahkan penggunanya. Karena pintu belakangnya bisa diakses langsung dari belakang. Tidak seperti Brio Satya yang lama, pengemudi harus menarik tuas yang ada di depan untuk membuka pintu belakang. Perubahan terakhir adalah kaki-kaki nih, ya spesifiknya pelek. Ukurannya tetap sama 14 inci dengan dibungkus ban berspesifikasi 175/65. Tapi desain peleknya ini yang berubah, jadi lebih modern lah ya. Selain itu antenanya juga bukan model yang tarik, ya model gaya jadul banget sih. Sekarang digantikan antena pendek yang menempel di atap bagian belakang. Mayoritas fitur tidak ada perbedaan dengan Brio Satya tipe E sebelumnya. Seperti head unit Pioneer dengan koneksi Bluetooth, kemudian dan micro antena. Fitur keselamatan keamanan kini kian lengkap, mulai dari varian bawah Brio Satya tipe S. Ya, beberapa komponennya seperti dual airbag, ABS plus EBD, immobilizer, serta sistem alarm sudah sangat cukup untuk menjaga keamanan mobil perkotaan ini. Bahkan bisa dikatakan fitur ini paling lengkap jika dibandingkan mobil LCGC pesaingnya. Urusan jantung mekanis, Honda Brio Satya mengandalkan mesin berkubikasi 1200 cc dengan spesifikasi 4 silinder. Tenaga yang dihasilkan mencapai 90 PS dan torsi 110 Nm. Jika dibandingkan dengan pesaingnya, mesin ini paling bertenaga. Di antara LCGC lainnya, bisa dikatakan Brio ini paling enak ya akselerasinya. Padahal dia memakai sistem transmisi CVT. CVT yang sering dianggap sebagai komponen yang memberikan akselerasi lambat justru nggak terlalu terasa kalau di Honda Brio Satya ini. Ya tentunya pengalaman berkendara dengan Honda Brio Satya yang bertransmisi CVT ini terasa lebih halus dan nyaman. Untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan menekan gas emisinya, Honda sudah melakukan beberapa peningkatan pada sektor jantung pacu ini. Ya, saya pun sudah mencobanya. Untuk daerah perkotaan, kami bisa menembus angka 13 km per liternya. Tapi kalau di luar perkotaan nih, yang jalannya cukup lancar, ya bisa lebih, bahkan mencapai 20 km per liter. Dari sisi kenyamanan yaitu peredaman ini juga terasa lebih baik. Suara mesin dan suara jalan tidak terlalu terdengar, apalagi suara kendaraan di luar. Peredaman ini cukup sukses membuat Honda Brio Satya lebih nyaman dikendarai. Untuk pengendaliannya, mobil ini cukup enak dikendarai. Apalagi untuk wanita, tidak terasa sulit. Mungkin ini karena penguatan yang diberikan oleh Honda pada beberapa bagian, seperti sasis yang dibuat lebih kokoh dengan penebalan struktur rangka. Selain itu, bodinya juga lebih panjang sehingga menggeser titik pusat gravitasi. Imbasnya juga terjadi pada suspensi. Pegas stabilizernya diperbesar ukurannya, jadi kenyamanan saat melewati jalan yang rusak atau ya kurang rata, jadi tidak terlalu mengganggu. Hasilnya emang nggak terlalu signifikan sih, kestabilannya tetap enak di kecepatan tinggi. Pergerakan bodinya minim dan lincah mengikuti respon setir. Namun saat menikung kencang, bodi terasa lebih stabil dan mudah dikendalikan. Itu mungkin juga disebabkan dari efek memanjangnya bodi. Soal bantingan suspensi sudah pasti kaku sesuai ciri khas Honda. Tapi tidak terlalu parah sih, masih terendam dengan baik. Yang pasti jangan harap bantingannya empuk jika memilih Brio. Imbas positifnya sudah pasti mobil terasa stabil dan cukup menyenangkan. Ya, perubahan yang diberikan pada Brio Satya ini sudah cukup memenuhi ekspektasi konsumen yang menginginkan tunggangan yang lebih akomodatif. Terlihat dari bagasinya yang lebih besar.
Tapi kalau dari harganya, bisa dikatakan cukup kurang karena dia naik signifikan dari model sebelumnya. Hal ini menjadikan Honda Brio Satya sebagai LCGC hatchback paling termahal yang ada di Indonesia.